Yuk di subscribe, like, komen, juga share video ini. Pertama-tama aku mau siapin air ini sebanyak 150 ml. Lalu juga 2 piece bawang putih. Ini aku parut aja biar gampang ya. Atau teman-teman mau diulek juga boleh aja. Lalu juga setengah sendok teh untuk penyedap jamur dan setengah sendok teh garam. Untuk tepung tapiokanya di sini aku siapin 130 gram. Habis itu aku potong juga untuk daun bawang. Nah, kalau sudah sekarang tinggal diaduk rata aja semuanya. Ini posisinya belum di atas kompor ya. Nah, kalau sudah rata baru sekarang naik ke atas kompor dan dinyalakan apinya pakai yang kecil aja apinya. Diaduk-aduk terus ya. Ingat ya teman-teman, ini apinya kecil aja. Ini diaduk terus sampai dengan nanti tepungnya itu mengental. Jadi kayak lem. Nah, ini sudah mulai ngental ya. Terus diaduk terus sampai nanti warnanya bening. Lalu juga nggak ada yang gumpal-gumpal. Nah, kalau mudah seperti itu sekarang bisa diangkat. Lalu di piring atau di wadah lain aku siapin 3 sendok makan tepung tapioka juga. Nah, sekarang tadi yang sudah dijadikan lemnya, tepung tapioka yang tadi sudah kental ya, sekarang tinggal dibalurin aja ke tepung yang kering. Terus ditarik-tarik. Untuk ketebalannya disesuaikan aja ya dengan selera. Kalau teman-teman mau yang tebal, jadi motongnya nanti jangan terlalu tipis untuk ininya. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal disiapin untuk apinya. Kalau sudah panas, tinggal digoreng untuk cirengnya. Gampang banget kan? Ini ada tips ya. Kalau teman-teman mau makannya buat nanti, itu kita gorengnya 2 kali. Jadi digoreng 2 kali. Ini sudah matang ya, sudah kering, diangkat. Nanti 5 menit kemudian kita masukin lagi. Nah, ini awalnya kecil-kecil ya teman-teman. Nanti dia akan membesar. Jadi akan ngembang. Nah, kelihatan ya, ini sudah ngembang. Jadi awalnya tadi tipis, nanti pada saat dia matang dia akan ngembang. Tenang aja, ini nggak meledak kok ya, nggak meletus-meletus untuk ininya cirengnya. Ini diaduk terus aja sampai dengan warnanya nanti agak berubah jadi sedikit coklat. Itu tandanya sudah matang. Bagus kan tampilannya ya? Karena memang dan ini super garing loh. Bikinnya juga gampang banget. Untuk makannya, aku kasih saran dicocol pakai saus kecap atau sambal kecap atau saus sambal biasa juga, itu sudah enak banget. Nah, dicoba ya teman-teman untuk resepnya, karena ini super gampang sekali. Pertama-tama aku mau siapin tahu putih. Ini aku haluskan, tapi jangan sampai halus banget. Nah, di wadah yang lain, aku siapin untuk tepung tapioka. Ini sebanyak 5 sendok makan. Jadi tepung tapiokanya nanti beberapa kali ya. Nah, ini awalnya 5 sendok makan aku siapin. Lalu dikasih bawang putih yang aku parut. Ada juga garam, penyedap jamur. Nah, ini diaduk rata.
Sekarang untuk tahunya aku pindah ke wadah. Tadi tepung tapiokanya yang sudah dikasih bumbu juga dicampur sama tahunya. Terus aku tambahin daun bawang yang diiris halus. Nah, ini dicampur rata dulu. Nah, sekarang aku tambahin tepung tapioka lagi sekitar 3 sendok makan. Terus diaduk rata, tapi jangan sampai tercampur banget ya. Jadi ini untuk kulit balurannya. Kalau sudah, sekarang ditambahkan air hangat. Jadi airnya yang agak panas ya. Nah, kalau udah sekarang diaduk. Airnya itu sekitar 200 ml atau disesuaikan dengan tahunya, jangan sampai terlalu lembek ya teman-teman. Nah, kalau sudah diaduk seperti ini, yang terakhir dikasih tepung tapioka lagi. Cukup sekitar 1 sendok makan. Jadi untuk bagian luarnya aja. Nah, kalau udah sekarang jangan dicampur lagi ya. Nah, sekarang tinggal kita bentuk jadi cireng. Nah, dibentuk seperti cireng biasa. Kalau sudah, sekarang tinggal digoreng di minyak yang sedang. Panasnya sedang, jadi jangan terlalu panas banget, apinya juga sedang aja ya. Nah, kalau satu sisinya sudah kering, sudah berubah warna, sekarang bisa dibalik. Nah, kalau sudah kering semuanya, sekarang bisa diangkat, terus ditiriskan. Nah, ini udah jadi dong tahu cirengnya. Biasa disebutnya itu cihu, cireng tahu, karena memang seenak itu dan segampang itu bikinnya. Nah, perbedaannya dengan cireng yang biasa, kalau tahu cireng ini dia warnanya nggak putih banget ya teman-teman, karena kan ada campuran dari tahunya, jadi akan ada sedikit coklat seperti itu. Kalau cireng asli kan dia bisa putih banget gitu kan. Kalau tahu ini enggak, jadi ada coklat-coklatnya. Tapi soal rasa, bener-bener enak banget. Nah, ini beneran loh, bisa untuk ide jualan teman-teman. Boleh dicoba ya resepnya. Pertama-tama, aku mau bikin untuk isiannya dulu. Di sini aku siapin wortel yang diparut. Lalu juga ada daun bawang sama daun seledri, ini dipotong-potong aja. Lalu aku juga pakai proteina. Proteina ini terbuat dari tepung kedelai. Dan dia sudah ada BPOM-nya, juga ada sertifikat halal MUI. Jadi memang aman ya. Nah, sisanya ini aku nanti bisa pakai untuk yang lain. Selain itu aku udah siapin 200 gram ayam. Ini sudah direbus ayamnya. Sekarang aku mau suwir-suwir. Nah, ini ayam yang udah disuwir-suwir ya. Sekarang disisihkan dulu. Untuk bumbu isiannya aku cuman pakai bawang merah. Sini aku pakai 4 piece. Lalu bawang putihnya 3 piece. Ada kemiri 3 piece sama 1 ruas jahe. Nah, ini bumbunya semua dihaluskan ya. Sekarang bumbunya
Yang sudah dihaluskan tadi ditumis dulu. Jangan lupa pada saat tumis bumbu dicampur dengan kecap ikan. Karena kembali lagi aku ingetin ya, rasanya beda banget kalau kecap ikannya ini dicampur ditumis sekalian dengan bumbu dibandingkan dengan kita ngasih kecap ikannya pada saat nanti sudah ada air dan yang lainnya ya. Nah ini tadi sudah aku masukin untuk proteinanya, sama wortel parutnya juga dimasukin. Ini dimasak lebih dulu supaya lebih empuk dan juga lebih meresap untuk bumbunya ke proteina ya. Barusan aku tambahin air. Airnya nggak perlu banyak-banyak, secukupnya aja, sekitar 100 sampai dengan 150 ml. Nah untuk bumbu yang lain aku kasih saus tiram, lalu juga ada minyak wijen. Di sini barusan saus tomat sama saus cabai. Lalu ada saus tiramnya juga. Dikasih kecap karena ini nanti bumbu kecap ya. Lalu dikasih garam sama penyedap. Hanya itu aja. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa lihat ya di deskripsi box nanti apa aja sih untuk bumbunya. Nah sekarang dimasukin juga untuk ayam yang tadi udah disuir. Ini diaduk rata aja ya. Dan dimasak sampai dengan airnya itu menyusut atau jadi kering. Ini kan masih agak basah-basah ya. Nah kalau misalnya kira-kira kurang coklat, bisa ditambahin lagi untuk kecapnya. Ini diaduk terus aja pakai api yang kecil ya. Nah ini sudah kering ya teman-teman, kelihatan ya. Sudah kering, tinggal dikoreksi aja untuk rasanya. Kalau sudah enak rasanya, untuk asin, manis, gurihnya sudah balance, bisa dimasukin untuk daun bawang. Daun bawangnya terakhir aja, nggak perlu lama-lama ya. Jadi ini kalau sudah tercampur rata bisa dimatikan lalu disisihkan dulu untuk isiannya. Sekarang lanjut aku mau bikin untuk kulitnya ya. Jadi kulitnya di sini aku pakai 120 gram tepung tapioka. Lalu 2 sendok makan tepung terigu. Diaduk rata dulu. Lalu ditambahkan juga 1 piece bawang putih. Ini diparut halus aja ya. Ditambah juga 1/4 sendok teh garam sama penyedap. Nah ini diaduk rata dulu sambil rebus air ya. Nah sekarang ditambahkan air panas, air mendidih ya teman-teman. Ini sebanyak 100 sampai dengan 120 ml. Diaduk rata cepet ya. Jadi airnya separuh-separuh atau bertahap ya sebagian. Nah ini sambil diaduk cepet aja. Kelihatannya airnya masih panas ya, masih ada uapnya. Nah kalau sudah bisa dipegang dengan tangan, teman-teman lebih enak untuk uleninya pakai tangan ya. Nah ini sudah masih lengket kan? Kita bisa tambahin untuk tepung tapioka. Di sini untuk balurannya aku pakai sekitar 50 gram ya. Di tangan aku sudah bersih dan juga sudah bisa dipegang dengan tangan. Kita uleni aja dengan tangan. Diuleni terus sampai dengan adonannya itu agak kalis ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini sudah kalis lalu juga sudah nggak lengket ya, ini bisa kita tutup.
Jadi selama proses pengisian itu nanti ditutup terus supaya nggak kering ya adonannya, supaya nggak keras. Nah ini kita ambil sebagian secukupnya. Karena ini aku mau bikinnya versi mini, jadi satu bagian ini aku timbang sekitar 14 sampai dengan 16 gram. Untuk alas mejanya jangan lupa dibalurkan tepung tapioka ya. Nah ini kalau sudah dibentuk bulat seperti ini tinggal dikasih isian aja. Lalu dicetak seperti pastel. Gampang banget kan sebetulnya ya. Sekarang tinggal digoreng aja. Untuk penggorengannya ini 2 kali ya. Jadi untuk penggorengan pertama minyaknya itu pakai yang masih hangat, jadi nggak terlalu panas. Lalu ini dibalik sampai dengan setengah matang. Kalau sudah ngebentuk kulit atau agak kerasnya bisa diangkat dulu. Nah ini kalau mau frozen food bisa dalam posisi seperti ini ya. Jadi sudah digoreng 1 kali. Nah untuk penggorengan yang kedua, ini dalam keadaan minyaknya sudah betul-betul panas. Tujuannya supaya cirengnya ini nanti jadi crispy. Jadi kalau hanya 1 kali goreng itu nanti nggak crispy. Nah kalau sudah berubah warna semuanya agak kecoklatan bisa diangkat, ditiriskan. Nah ini cirengnya udah jadi ya, enak banget, cocok banget untuk ide jualan teman-teman atau cemilan di rumah. Boleh dicoba ya teman-teman untuk resepnya.